Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Master Healer 777. Hari ini aku bacakan untuk klien aku, Miss AE yang ada di Surabaya. Insya Allah kalian selalu sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga dijauhkan dari orang-orang yang zolim, terutama dari keluarga yang tidak suka ataupun yang iri dengan kamu ya, secara batiniah ya, dari hati yang kita tidak tahu ya, yang zolim sama kamu. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat dengan Mr. T. Three of Wands, the World, the Magician, Five of Cups, kayaknya dia ada mau perjalanan deh, mau traveling. Tapi, aduh amit-amit ya, mau traveling gitu. Jadi ya dia mau gunakan talenta dia. Bisa jadi dia dipindah tugaskan. Tapi ada kesedihan ya, dan berujung kematian atau ending. Bisa dia coba untuk endingkan kisah masa lalunya sama kamu, atau perjalanannya ini penuh dengan manipulasi tapi berakhir kematian. Tuh, dia lelah ya, lelah dengan keadaan, capek mengenang masa lalu, sia-sia gitu loh, coba untuk berlaku adil sama kamu dan sama Miss M, sama Miss T gitu ya. Lelah, capek, sia-sia gitu loh. Jadi dia ada perjalanan sih kayaknya ya. Kalau aku lihat sih ini bisa jadi perjalanan untuk belajar ilmu lagi, bisa ilmu spiritual ataupun ilmu talentanya dia ya sebagai dokter. Tapi bisa berujung kematian loh. Tuh. Sia-sia juga gitu loh tentang perjalanan journey hidupnya. Berharap dia meraih kesuksesan dan ketenaran lagi ya. Tapi ternyata sia-sia. Ya, dia ini bisa dengan pekerjaan dan sambil belajar tentang hal-hal bisa spiritual, bisa pekerjaan juga ya. Tapi sulit banget ya. Tuh. Kayaknya pekerjaannya akan mengalami kehancuran deh ke depannya. Ya. Dan ini tertekan. Kehancurannya itu tidak langsung dipecat ya. Jadi banyak masalah yang terjadi, terutama tentang tanggung jawab. Ya. Dan ya bisa jadi dia mengalami suatu kesedihan dan berujung kematian.
Tuh ya. Jadi karirnya dia akan mengalami kekacauan simis. Dia akan mengalami kekacauan ya, karir dan zona hidupnya. Ini bisa berujung kematian atau perceraian juga nih ke kamu. Tapi dia pengen balik lagi ke kamu karena masalah karir ya, image. Di sini dia coba lakukan traveling sih buat pekerjaan juga. Ditambah dia belajar tentang talenta baru ya. Intinya buat karir dia. Tapi ending karirnya. Pernikahannya juga ending. Perjalanan hidupnya sia-sia. Walaupun ya dunia yang dia dapat ini penuh dengan kesuksesan ya, dari jabatan, image, keuangan, tapi semuanya ya itu dia tipu daya ya. Magician ini kan bisa dengan manipulasi, trik, ataupun dengan magic ya. Ini takutnya pesugihan juga ya. Jadi dia lakukan segala cara untuk terus mendapati ya pernikahan, keuangan, karir gitu ya, kesuksesan. Walaupun dia udah tahu nih awalnya ya pasti sia-sia sih ujungnya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia dapetin ini semua. Perjanjian lagi nih. Tuh ada perjanjian lagi ya. Tadinya mau ini mah perjanjiannya dulu nih ya, maaf gitu ya, aku lihat nih ini 4 loh, 4 ini kamu loh, kamu dan anak-anak yang dicintai dia. Tadinya dia tuh ya berpikirnya ya kalian gitu loh yang dijadikan ya sebagai itunya lah gitu ya. Tapi di sini Tuhan berkata lain. Ya. Dia kecewa dengan dirinya dia sendiri karena ya kamu mendapatkan yang lebih baik sekarang kehidupannya karena spiritual. Hati-hati ya Miss. Dia kayaknya ada perjalanan deh. Kita lihat dengan Miss M ya. Tadinya kalian yang dijadikan. Miss M. Oh. Miss M udah tahu sebenarnya kalau triparty ini ya ujungnya akan keblok juga. Dan peletnya dia juga akan keblok gitu. Tapi dia nggak putus asa ya, terus mencari cara nih, target lain, terus mencari cara dengan meditasi ya. Aku melihatnya karena uang ya, dia tetap ingin menguasai triparty ini. Dan walaupun dijadikan rahasia nggak apa-apa, yang penting uangnya jalan tuh. Tapi pada akhirnya doa dia terhalang sendiri ya, doa yang di langit itu terhalang. Tuh. Dia bingung sendiri nih dengan kehidupan dia ya. Terutama dengan suamimu ini. Janjinya nggak pernah ditepati tentang nikah. Jadi hanya diberikan fasilitas badan,
tapi tidak dengan nikah. Kalaupun ada nikah juga nikah siri ini, gak apa-apa dijadikan rahasia gitu loh. Yang penting dia selalu datang ke Miss M tuh ya, selalu datang. Aku ngeliatnya Miss M ini harus nerima kenyataan nanti tentang ya dunia tripartinya ini ya keblok. Dan dia harus nerima kenyataan apa yang dia takutkan, ya semua itu akan terjadi. Dan aku ngeliatnya memang dia coba untuk belajar tentang meditasi ya, atau spiritual juga nih ya. Jadi dia targetnya bukan suami kamu aja, ada beberapa, karena dia tahu dengan suamimu itu tidak ada kejelasan. Akan ada keadilan ya dari Tuhan, karma untuk dia. Pengkhianatan lagi nih ya, yang selama ini dia simpan, ini akan terungkap. Jadi Miss M itu dikhianati lagi oleh Mr. T. Kita lihat Miss T. The Magician. Wow, Miss T ini lagi berpetualang tapi ujungnya sakit hati sendiri. Ya, lagi traveling atau mencari cinta lain, tapi dia terbunuh dengan perbuatannya. Jadi apapun yang dia kerjakan, entah itu secara kasat mata dan tidak kasat mata, rencananya ini akan ngebunuh dia sendiri ya. Karena kenangan dengan suamimu itu dia masih menggenggam tuh ya. Dia berani melakukan segala cara ya, yang penting keinginan dia terwujud. Pada akhirnya dia terluka sendiri, tersiksa perjalanan hidupnya, dan depresi karena apa yang dia inginkan hanya sakit hati sekarang. Strange. Dia coba untuk kuat ya, memanipulasi perasaan dia sendiri. Coba untuk kuat merasakan ya karmanya dia gitu loh, dari perjalanan dengan suamimu. Ya tuh, coba untuk mengimbangi, karena dia ingin nikah intinya sama suami kamu. Tapi terhalang ya, tuh terhalang. Karena dengan si Miss M ini, suamimu masih sama dia. Masih karmic circle. Jadi terhalang. Dia hanya menghayal bisa rumah tangga dengan suamimu, yang penuh dengan keberuntungan bagi dia gitu ya. Kita lihat hubungannya mereka, Miss M dan Mr. T. Apakah Miss M masih ngirim ilmu hitam ke rumahmu? Apakah Miss M masih ngirim pelet ke suamimu?
Miss M ini cinta banget loh sama suamimu nih. Dia merasa tuh mendapati kedamaian, mendapati chemistry, kekuatan, walaupun kehidupannya dengan suamimu tuh penuh dengan drama, penuh dengan pengkhianatan, ya. Dia cinta banget ini. Karena ya dia udah cinta dari lama ya. Cinta lama sih. Cinta mati ini Miss M nih. Hubungannya dengan suamimu. Semuanya karena pekerjaan dan uang ya. Sekarang. Tapi sebenarnya hatinya dia tuh cinta banget dengan suamimu. Ya, ini bisa ending loh. Ya, dari yang mereka hayalkan selama ini. Ini batasnya kayaknya 7 tahun deh. Hitungan spiritualnya. Segala sesuatunya itu memang kebanyakan tuh 3 sampai 7 tahun ya. Batas ininya pembalasan gitu loh. Pastikan dalam proses 1 tahun aja kan orang sudah ada yang mau berubah baik atau buruknya gitu ya. Apakah dia masih ngirim ilmu hitam ke kamu? Masih? Walaupun dia tahu ngirim ke kamu tuh kayak keblok, tapi dia tetap ngasih. Dia nggak putus asa. High Priestess, dia masih nyari-nyari. Ya, masih nyari. Bahkan dia juga belajar. Apakah dia masih ngirim pelet ke suamimu? Oh, masih banget komunikasi. Masih. Dia coba untuk memberikan gambaran masa depan dengan suamimu. Ya, tapi ini masih nih. Dia udah tahu nih kehalang nih sihirnya ke kamu gitu. Dia tahu ada yang menghalangi gitu. Ada yang ngejaga kamu, dia tahu tuh. Tapi dia tetap lakukan ya. Karena dia cinta mati sama suamimu. Apalagi sudah berlangsung lama ya, sebelum sama kamu juga. Itu mantan soalnya. Kita lihat Mr. T dan Miss T. Hubungannya. Oh, ini menggantung ya hubungan mereka. Janjinya nggak kesampaian. Dan merasa terpojokan satu sama lainnya. Karena sudah pernah berjanji. Kita lihat. Apakah Miss T ngirim ilmu hitam ke kamu? Dia nggak mau kalah juga ini Miss T nih. Dia pengen ngalangin kebahagiaan kamu, kedamaian kamu, dan juga kekuatan kamu ya. Karena dia terluka janjinya dari suamimu. Tapi apapun yang dia kirim ini juga menggantung ya. Karena dia terperangkap dalam ya egonya dia sendiri. Dan dia terpojokan dengan ya perlakuannya suamimu. Kita lihat apakah Miss T masih kirim ilmu pelet ke suamimu. Tuh berharap pengen nikah banget ini Miss. Masih banget. Karena ada yang dijanjikan oleh Mr. T ke Miss T. Tuh, the moon. Gini loh, jadi kayak dia berpikir ya kekecewaannya dia dari masa lalu hingga sekarang. Jadi dia berpikir gini, ya kalau gue gak dapetin lo mati aja. Dia gak dapetin semuanya. Tapi dia kepengennya kamu cerai dulu. Jadi biar suamimu duda dulu, baru mati. Kenapa? Karena harta yang dilihat. Kan kalau cerai sama kamu, otomatis hartanya suamimu ya nggak akan ke kamu. Karena kan kalau udah bercerai, harta suami kan ke anak-anak dan ke kamu kan. Kalau belum bercerai gitu ya.
Kakak udah bercerai kan, harta dia masih ada. Ini dia dendam banget ini sama suamimu, sama kamu gitu ya. Kita lihat apakah mereka akan bermasalah di hukum. Untuk saat ini mereka coba untuk mencari cara agar bisa tetap bahagia, tapi akan mendengar kabar diam-diam nantinya. Apa yang mereka dapati ini akan terhalang ya. Jadi memang masih dikasih istidraj sama Tuhan. Kita lihat dengan orang di kantor kamu, Miss Aye dan Miss TN. Terhadap kamu gimana sih sebenarnya? The Knight of Wands. Hati-hati ya. Kamu mau diadu domba sama bos kamu lagi. Senang banget ngeliat kalian berantem gitu. Kemarin kan aku bacanya mereka coba untuk bahagia, coba baik-baik sama kamu ya. Tapi ternyata ada maunya. Dan ini udah dikasih lihat juga. Ini mereka bersengkongkol ya dengan seseorang juga ini. Dan aku ngeliatnya memang mereka ada yang bertaruh ini. Hati-hati ya. Apa yang harus kamu lakukan dan hadapi orang seperti ini? Belajar sabar, belajar hal-hal baru, dan pikirkan masa depan kamu aja. Ya, terus memantau. Ya, terus memantau dan tetaplah menjadi, ya kalau dibilang pura-pura lugu, ya pura-pura lugu aja. Padahal kamu memantau di sini. Wow. Belajar banyak tentang spiritual dan doa. Jadi kayak kamu sekarang ya fokusin aja tentang berdoa untuk masa depan kamu, tapi tetap waspada ya. Dan kamu harus memikirkan ya, memikirkan introspeksi diri aja dulu ya, agar kamu bisa mengendingkan kekecewaan di masa lalu dan memulai perubahan tentang intuisi kamu sendiri. Belajar banyak tentang kehati-hatian ya, jadi waspada terus. Dan mikirkan tentang kesuksesan kamu sendiri aja. Biarin aja mereka mau bikin masalah apa-apa, kamu kerjakan aja pekerjaan kamu. Kita lihat kafe kamu ke depannya gimana. Wow. Ada keberhasilan, lakukan segala cara, tapi jangan sampai melewati batas akidah ya. Dan ini banyak talenta yang akan kamu dapat. Kamu harus tegas. Siapapun yang mempermainkan kamu di dalam bisnis, terutama di kafe, kamu harus mempunyai tegas keputusan ya, dengan kejujuran. Memang ini membuat kamu stres sih, karena harus memutar otak kamu ya. Ya. Dan hati-hati. Ada beberapa orang coba untuk datang berbisnis sama kamu. Ada yang memakai ya pegangan mereka, ada yang memakai dengan manipulasinya. Kamu harus berhati-hati ya menghadapi orang-orang tersebut ini. Ini membuat kamu stres sih. Nanti ada tawaran. Hati-hati ya. Gunakan dengan baik kepintaran kamu nih, terutama spiritual yang aku berikan. Gunakan dengan baik. Wow, the King of Swords. Ini the Queen and the King.
Tempatkan diri kamu di mana kamu menjadi feminim dan maskulin di dalam sebuah pekerjaan. Ya, ini ada beberapa orang mau mengecewakan kamu di bisnis kamu, menawarkan sesuatu tapi membuat kamu stres. Pada akhirnya kamu kecewa. Kamu harus mempunyai suatu kendali. Ya. Dan kamu memang masih menanam keuangan besar ini masih menggantung, ya, karena bisnis kamu juga lagi banyak perbaikan. Jadi kamu harus memiliki suatu ketegasan, kejujuran, dan controlling dalam menahan emosi ketika lagi stres. Oke? Kita lihat tentang ininya. Passion, new love, and let go of the control issue. Trust. Kamu harus percaya dengan situasi kamu saat ini dan penuh dengan ketegaran. Ya, kamu juga harus lakukan banyak exploring tentang ungkapkan perasaan kamu. Tapi hati-hati jangan berlebihan karena kamu masih status istri. Ada orang baru datang dalam kehidupan kamu, ya, atau ikuti hati kamu untuk menjadi karakter baru yang dicintai banyak orang. Lepaskan semua masalah, ya, jalani aja dan tetap waspada. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu ya, Miss. Tetap semangat dan jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.